Banyak jamaah malah salah kaprah, berburu pahala sunnah, tapi menuai dosa karena melanggar hak-hak orang lain. Apa sajakah contoh-contoh perbuatan itu? Saya bahas di video ini. Simak baik-baik sebelum Anda sendiri tidak sadar melakukannya. أيا نازها عني ومسكنه الحاشا أجيب من ملا كل نواهي نداؤه أجيب من تولاه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Masih bersama saya Umi Oka dalam channel Bukan Ibu Biasa. Bagi Anda yang mungkin akan segera berangkat ke Tanah Suci untuk umroh maupun haji, perhatikanlah beberapa hal berikut ini, karena ini hal penting yang kadang-kadang tidak disadari oleh para jamaah. Alih-alih mendapatkan pahala karena ibadah umrohnya, karena ibadah sunnah-sunnahnya, tapi karena tidak sadar melakukan dosa, akhirnya pulang membawa zong alias habis pahalanya dengan dosa itu, atau bahkan terlebih lagi mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya rangkum dalam berburu sunnah sambil berbuat dosa. Yang pertama yang sering dilakukan oleh para jamaah pada saat melaksanakan tawaf, lebih kalau tawafnya adalah tawaf sunnah. Nah, pada saat ini sering kelupaan. Beberapa jamaah nampak menzolimi orang lain saat tawaf, seperti memotong arus ya. Di saat kita berjalan di dalam lingkaran Ka'bah, kita seharusnya berjalan lurus terus mengikuti arah lingkaran Ka'bah. Tapi kadang-kadang ada yang memangkas arus orang lain demi untuk mendekati Ka'bah. Itu hal yang salah. Pertama, salah jika bahu kita berubah posisi dari selalu berada di kanan Ka'bah atau Ka'bah di kiri kita, lalu menjadikan Ka'bah di depan kita. Itu berarti sudah membatalkan tawaf kita jika kita sedang tawaf. Yang kedua, berarti kita mendolimi perjalanan tawaf orang lain, karena orang lain sedang husuk tawaf tiba-tiba dipotong, dipangkas sama kita. Itu bisa menyakiti, bisa mengganggu konsentrasi. Hanya jikapun kita akan beralih mendekati lingkaran terdekat Ka'bah, maka posisi berjalannya tetap dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri dan sedikit-sedikit bergeser tanpa merubah bahu kita. Sedikit sambil jalan, sehingga tidak ada yang terpangkas dan tidak ada juga perubahan bahu. Itu yang pertama pada saat kita tawaf. Yang kedua, pada saat kita di antara tawaf itu banyak yang belum menyelesaikan tawaf malah mampir ke dinding Ka'bah. Pengen pegang Ka'bah, pengen ngecup Hajar Aswad, pengen masuk ke Hijr Ismail.
itu sudah merusak ibadah kita karena tawaf belum selesai. Tawaf harus diselesaikan dulu, baru setelah itu kita boleh memegang dinding Ka'bah, mengecup Hajar Aswad jika memungkinkan, atau masuk ke Hijr Ismail. Jika tawaf belum selesai, itu akan dikhawatirkan merubah posisi bahu kita. Jadi akhirnya membatalkan tawaf kita. Itu tidak boleh. Yang berikutnya yang berpeluang menjadikan kita dosa saat berdesak-desakan untuk mengecup Hajar Aswad. Kita dorong orang lain, kita sikut orang lain, kita jambak orang lain, kita bentak orang lain. Padahal yang kita kejar hanyalah pahala sunnah saja, tidak wajib ya. Akhirnya kita mendolimi orang lain, bahkan berpeluang mendolimi diri sendiri. Kalau keadaannya memang tidak sehat, tidak memungkinkan, tidak safety, tidak aman, maka jangan memaksakan. Tuh. Berikutnya juga yang sering sekali orang berebut itu ingin dekat multajam ya. Kita boleh berikhtiar, tapi jangan sampai menyakiti orang lain, melototin orang, membentak orang, menyikut orang. Kan ini di depan Ka'bah, sedang beribadah, sedang menyucikan diri, sedang meminta ampun kepada Allah, kok menyakiti orang lain. Juga sama pada saat bila Hijr Ismail sudah bisa dimasuki, itu juga sama. Pengen sholat di sana berdesak-desakan luar biasa, saling dorong-dorongan. Itu sunnah yang akhirnya menjadikan ibadah kita rusak karena dosanya. Tambahannya lagi juga yang di luar ibadah sunnah yang harus diperhatikan karena sering terjadi adalah menyakiti teman, walaupun secara tidak langsung. Misalnya ya merepotkan sama teman ya, pengen dilayani, pengen diantar, pengen diambilin ya. Tapi dengan posisi kita itu merepotkan, membebani orang lain, pengen diantar kemana-mana. Nah itu tidak boleh ya teman-teman. Karena kita masing-masing itu punya hak ya, punya hak, punya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kalaupun kita membutuhkan bantuan ya dimintalah dengan cara yang baik, yang santun. Termasuk kepada pembimbing, pada tour leader, karena beliau juga manusia biasa. Jangan mentang-mentang kita berhak dilayani lalu kita seenaknya menyuruh-nyuruh, seenaknya juga mencaci, menjelekan. Nah itu khawatirnya, walaupun itu hak kita sebagai konsumen, sebagai jamaahnya, khawatirnya nanti malah merusak ibadah kita. Terlebih untuk dosa-dosa besar ya, misal kita memakan atau mengambil hak orang lain ya, makan makanannya tanpa izin, memakai sendalnya tanpa izin, memakai bajunya tanpa izin, terlebih mengambil barang-barangnya juga ya. Nah itu tentu saja itu sudah sangat-sangat tidak terpuji ya dilakukan jamaah, baik jamaah haji maupun jamaah. Itu teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, walaupun terlihat sepele tapi efeknya luar biasa. Kita bisa mengkoreksi, mengevaluasi, bisa menjaga diri dari hal-hal seperti sebutkan tadi. Insya Allah mudah-mudahan
menambah kesempurnaan ibadah kita hingga semakin bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.